08. Perkenalkan, nama saya Dewi Mariam. Nama saya Bagas Putra Pratama. Nama saya Rasid Ridho Santoso. Kali ini kita akan membahas salah satu partai politik terbesar di Indonesia, yaitu Partai PDI Perjuangan. Kami akan membahas mulai dari sejarah berdirinya, ideologinya, asas partai, hingga struktur organisasinya. Semua akan kita ulas secara singkat dan mudah dimengerti. Yuk, langsung aja kita mulai. Di sini saya akan membahas sejarah berdirinya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan atau PDIP ini awalnya berdiri sebagai PDI pada 10 Januari 1973. Kemudian setelah reformasi 1998, partai ini resmi berubah menjadi PDI Perjuangan pada 15 Februari 1999. Tokoh utamanya adalah Megawati Soekarno Putri. Latar belakang pembentukannya menarik banget. Di era Orde Baru, PDI mengalami konflik internal antara kubu Megawati dan kubu Soejardi yang didukung oleh pemerintah. Konflik ini memuncak pada peristiwa Kuda Tuli pada 27 Juli 1996, yaitu penyerbuan kantor PDI yang bikin banyak orang itu simpati kepada Megawati. Setelah jatuhnya Soeharto, Megawati dan pendukungnya membentuk PDI Perjuangan untuk ikut pemilu 1999 sekaligus meneruskan perjuangan nasionalisme dan ajaran Marxisme Soekarno. Kalau bicara ideologi, PDIP berpegang pada Pancasila. Nah, platform politiknya fokus pada beberapa hal penting, yaitu nasionalisme, kerakyatan, keadilan sosial, demokrasi Pancasila, kedaulatan nasional, pembangunan kesejahteraan rakyat, serta dukungan untuk UMKM, petani, nelayan, dan buruh. Struktur Partai PDIP yang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. Selanjutnya, perjalanan dari masa ke masa Partai PDIP. Adapun struktur bidang DPP PDIP yang terdiri dari beberapa bidang. Beberapa tokoh penting dalam PDIP antara lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan basis, massa, dan daerah kekuatan. PDI Perjuangan memiliki basis massa kuat terutama dari kalangan rakyat kecil seperti petani, buruh, nelayan, dan masyarakat kelas menengah bawah. Partai ini juga didukung pemilih loyal karena sejarahnya yang dekat dengan ajaran Soekarno dan perjuangan nasionalisme. Daerah kekuatan utamanya adalah Jawa Tengah, yang dikenal sebagai kandang banteng, Bali, Jawa Timur, bagian Mataraman, seperti Blitar dan Kediri, serta Sulawesi Utara. Selanjutnya, pada pemilu legislatif 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali menjadi partai politik dengan perolehan suara nasional terbesar di Indonesia. PDIP memperoleh sebanyak 25.387.279 suara atau sekitar 16,72% dari total suara sah nasional pemilu DPR 2024 yang mencapai 151.796.631 suara. Dari hasil tersebut, PDIP berhasil memperoleh 110 kursi di DPR RI untuk periode 2024 hingga 2029. Dalam urutan perolehan suara nasional, PDIP berada di posisi pertama dengan sekitar 25,3 juta suara, diikuti oleh Partai Golkar dengan sekitar 23,2 juta suara dan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra dengan sekitar 20 juta suara. Selanjutnya, dalam menghadapi pemilu 2024, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menerapkan berbagai strategi kampanye. Pada bidang media sosial, PDIP aktif memanfaatkan berbagai platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan X atau Twitter. Tokoh-tokoh partai seperti Megawati Soekarno Putri, Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani menjadi wajah utama kampanye digital partai. Fokus utama kampanye media sosial PDIP adalah menyampaikan nilai nasionalisme, kerakyatan, lalu keberlanjutan program pemerintah, serta membangun kedekatan dengan generasi muda. Dalam kampanye digital, strategi yang digunakan meliputi pemasangan iklan digital, optimasi konten media sosial, penggunaan influencer politik, kampanye berbasis data pemilih, hingga pembentukan relawan digital. Dalam aspek politik identitas, PDIP dikenal mengusung ideologi nasionalisme, pluralisme, dan Pancasila. Sementara itu,
Dalam koalisi politik pada pemilu presiden 2024, PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Koalisi pendukung pasangan ini terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Persatuan Indonesia. Selanjutnya ada analisis sistem kepartaian. Dalam sistem multipartai Indonesia, PDIP termasuk salah satu partai terbesar dan paling dominan. Kekuatan partai berasal dari beberapa faktor. Yang pertama dari basis massa loyal yang terus mendukung partai meski terjadi perubahan politik. Yang kedua ada dari figur politik kuat seperti Megawati, Jokowi, dan Ganjar Pranowo yang memperkuat citra partai. Yang ketiga ada dari jaringan organisasi luas hingga tingkat desa, membuat mesin politik partai solid saat pemilu. Selanjutnya saya akan membahas tentang kritik dan tantangan dari partai PDIP. PDIP menghadapi sejumlah tantangan penting. Yang pertama dari konflik internal pasca Pilpres 2024 karena ketegangan antara elit partai dan Presiden Jokowi terkait calon presiden. Yang kedua dari politik dinasti. Dominasi keluarga Soekarno membuat regenerasi kader terbatas dan beberapa pengamat menilai partai kurang terbuka. Sebagai kesimpulan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan merupakan salah satu partai politik terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Partai ini memiliki basis massa yang kuat, struktur organisasi yang tersebar secara nasional, sejarah panjang sejak era reformasi, serta dominasi yang cukup besar di parlemen nasional. Kemenangan dalam pemilu legislatif selama 3 periode berturut-turut menunjukkan bahwa PDIP masih memiliki tingkat loyalitas pemilih yang tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Kedepan, prospek PDIP dinilai masih cukup kuat. Hal ini didukung oleh jaringan kader yang besar, penguasaan politik di banyak daerah, pengalaman panjang dalam pemerintahan, serta posisi dominan di DPR RI. Faktor-faktor tersebut membuat PDIP tetap menjadi salah satu kekuatan utama dalam persaingan politik nasional pada masa mendatang. Sebagai partai besar, PDIP diperkirakan akan tetap menjadi aktor utama dalam pembentukan kebijakan serta menentukan arah politik Indonesia di masa depan. Itu sekilas perjalanan PDIP Perjuangan mulai dari sejarah berdirinya, ideologi dan asas partai, struktur organisasi, hingga tantangan dan basis massa partai. PDI Perjuangan tetap menjadi salah satu partai politik terbesar dan berpengaruh di Indonesia. Semoga video ini bisa membantu kalian lebih memahami peran dan kontribusi PDIP dalam kancah politik Indonesia. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.